Masih ada salah satu rekan kita yang ada di sini meminta untuk dijelaskan terkait dengan adanya dualisme pendapat, yaitu perihal dakwaan jaksa penuntut umum yang dinyatakan batal demi hukum pada putusan sela Dr. Tifa ya beberapa minggu yang lalu. Memang bagi sebagian masyarakat adanya perbedaan pendapat antara pengacara Dr. Tifa dengan pengacara ataupun dari pakar hukum yang lain, itu jadi bingung ya, apakah memang yang diterapkan pasal 75 ayat 4 ataupun pasal 206 ayat 4. Bagi saya ya wajar-wajar sajalah, yang namanya juga pengacara Dr. Tifa membela kliennya, ya mungkin ada hal-hal yang entah disengaja dipotong ataupun memang tidak disengaja, kita nggak tahu. Jadi bagi kita yang netral-netral saja, alangkah baiknya kalau kita kembalikan saja kepada aturan hukum yang berlaku. Nah, agar kita tidak kepleset ya terkait dengan pernyataan pengacara Dr. Tifa maupun dari pakar-pakar hukum yang lainnya terkait penerapan pasal 206 ayat 4 ataupun pasal 75 ayat 4, pasal mana yang seharusnya dilakukan oleh jaksa penuntut umum, maka sebaiknya kita simak dulu Viti terkait dengan pembacaan putusan sela Dr. Tifa. Mari kita simak dulu. Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlawanan tim advokat terdakwa surat dakwaan batal demi hukum beralasan hukum dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan terdakwa melalui tim advokatnya bahwa surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum dikabulkan, oleh karena itu materi perlawanan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan advokat terdakwa diterima, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena tidak dapat dilanjutkan, maka berkas perkara atas nama terdakwa Fauziah Tiasuma beserta seluruh barang bukti harus dikembalikan kepada penuntut umum. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan tim advokat terdakwa diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada negara. Memperhatikan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B ayat 3 dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili, menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM garing datar 133 garing M.1.14 garing EOH.2 garing 06 garing 2026 tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Fauziah Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 oleh Christina Indarwati SHMH sebagai Hakim Ketua, Rudi Rafli Siregar SHMH, Matilda Christina Katarina SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Erni Esa dan kawan-kawan panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta dihadiri oleh tim dari penuntut umum dan terdakwa dengan didampingi tim advokat terdakwa. Demikian putusan yang diambil oleh majelis atas perlawanan dari terdakwa melalui tim advokatnya kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Demikian terdakwa ya. Telah selesai pembacaan putusan, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Setelah kita simak Viti terkait pembacaan putusan, maka ada beberapa pasal yang disebut dalam putusan sela tersebut yang menjadi ratio decidendi atau alasan hukum ataupun dasar hakim mengambil suatu putusan adalah pasal 75 ayat 2 huruf B KUHP yang baru. Maka agar analisa kita terang benderang, mungkin kita baca seluruh pasal, ya, baik pasal 75 ataupun pasal 206. Saya sudah menyiapkan KUHP-nya ya. Jadi kita coba dulu menganalisa pasal 75 ayat 4. Pasal 75 dalam KUHP yang baru itu terdapat dalam ketentuan bab 3 ya. Bab tentang penuntutan pada bagian kedua ya. Saya bacakan dulu pasal demi pasal karena memang kita tidak bisa langsung berfokus kepada pasal yang menjadi ratio decidendi atau alasan hukum hakim untuk membuat suatu putusan ya. Kita baca dulu pasal 75 ayat 1, yaitu penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan dalam jangka waktu paling lama 14 hari. Kemudian pada ayat 2, penuntut umum membuat surat dakwaan yang berisi huruf A, tanggal penandatanganan, nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. Kemudian huruf B ini yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Kenapa dinyatakan bahwa dakwaan jaksa itu cacat formil ya. Mari kita lihat 75 ayat 2 huruf B, yaitu uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Kemudian pada huruf C, memuat pasal undang-undang yang dilanggar, dan huruf D, tanda tangan penuntut umum. Selain pasal 75 ayat 2 huruf B yang menjadi berdasar pertimbangan mahkamah atau ratio decidendi untuk membuat putusan, juga disebutkan pasal 75 ayat 3 oleh hakim, yaitu surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B batal demi hukum. Lalu pada pasal 75 ayat 4-nya disebutkan nih, dalam hal surat dakwaan batal demi hukum sebagaimana pada ayat 3 tadi, hakim memberikan kesempatan satu kali kepada penuntut umum untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada pengadilan negeri. Kemudian pada ayat 5-nya, dalam hal surat dakwaan sebagaimana ayat 4 masih diajukan keberatan oleh terdakwa atau advokatnya, hakim memeriksa dan memutus keberatan tersebut bersama dengan pokok perkara dalam putusan akhir atau ein vonis. Dan yang keenam atau ayat 6, salinan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada penyidik, tersangka, dan advokat pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri. Maka dari situ, karena berdasarkan alasan hukumnya atau pertimbangan hukumnya atau biasa disebut juga dengan ratio decidendinya adalah pasal 75 ayat 2 huruf B dan ayat 3, yaitu adanya kekurang cermatan dalam
syarat formil sebuah surat dakwaan, maka dakwaan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Akan tetapi berdasarkan ayat 4-nya, jaksa diberikan kesempatan 1 kali untuk memperbaiki surat dakwaan dan dikirimkan kembali ke pengadilan negeri untuk perkaranya dilanjutkan dalam tahap persidangan pokok perkara. Jadi meskipun nanti surat dakwaan yang baru diperbaiki oleh jaksa penuntut umum ternyata masih ada keberatan dari pihak terdakwa atau advokatnya, maka keberatan tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan akhir atau vonis, ya, end vonis. Lalu bagaimana dengan ketentuan pasal 206 ya, yang selama ini sering digembor-gemborin oleh pengacaranya Dr. Tifa, yang menyatakan bahwa hakim tidak menyebut pasal 75 ayat 4, hakim menyebutnya pasal 206 ayat 4, misalnya seperti itu ya. Sehingga ini yang membuat kebingungan ya. Sebenarnya pasal 206 ayat 4 itu apa? Gitu ya. Itu dulu materinya. Pasal 206 ayat 4 KUHP itu masuk di dalam bab 15 ya, tentang pemeriksaan di sidang pengadilan pada bagian ketiga, yaitu acara pemeriksaan biasa. Mari kita bacakan pasal 206. Ini harus dibaca utuh nih, kalau enggak nanti analisa kita sepotong-sepotong ya. Mari kita bacakan ayat 1. Dalam hal terdakwa atau advokat mengajukan perlawanan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan, setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan perlawanan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Kemudian pada ayat 2, dalam hal hakim menyatakan perlawanan tersebut diterima, perkara tersebut tidak diperiksa lebih lanjut. Ini mungkin yang dimaksud oleh pengacaranya Dr. Tifa ya. Kemudian pada ayat 3, dalam hal hakim menyatakan perlawanan tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan. Nanti kita bahas ya analisa 206 ini. Kemudian yang keempat, ayat 4, penuntut umum dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan sebagaimana pada ayat 2 kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan. Lalu ayat 5, dalam hal terjadi keadaan sebagaimana pada ayat 3 dan perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau advokatnya diterima oleh pengadilan tinggi dalam jangka waktu 14 hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. Ayat 6, dalam hal perlawanan diajukan bersama dengan permohonan banding oleh terdakwa atau advokatnya kepada pengadilan tinggi, pengadilan tinggi dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak menerima perkara membenarkan perlawanan terdakwa melalui keputusan membatalkan putusan pengadilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan negeri yang berwenang. Ayat 7, pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 6 menyampaikan salinan keputusan kepada pengadilan negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara tersebut. Ayat 8, dalam hal pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat 6 berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain, kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam satu daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu. Dan terakhir ayat 9,
Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan setelah mendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang. Jadi kuncinya adalah untuk pasal 75 itu terkait dengan syarat administratif dari sebuah surat dakwaan. Makanya dakwaannya dinyatakan batal demi hukum. Kemudian terkait dengan pasal 206 itu lebih kepada kompetensi relatif, lebih kepada kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili perkara. Misalnya Pengadilan Negeri Jakarta Timur dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu karena harusnya dilakukan atau diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan misalnya. Ini kan tidak ya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dinyatakan berwenang untuk menangani perkara ini karena memang ada pelimpahan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Esensi antara pasal 75 dengan pasal 206 juga berbeda ya. Kalau pasal 75 itu lebih kepada adanya syarat surat dakwaan yang tidak sempurna atau boleh dikatakan juga dengan cacat formil ya, dimana kalau kita lihat pada huruf B-nya yaitu adanya kurang cermat lah terkait dengan syarat formil surat dakwaannya, sehingga putusannya adalah surat dakwaan batal demi hukum. Sedangkan pasal 206 itu lebih kepada kompetensi relatif atau kewenangan pengadilan untuk mengadili, dan di situ tidak batal demi hukum tetapi dibatalkan ya dalam kuhapnya. Ya, jadi menurut pendapat saya sekarang ini sudah tepat jaksa penuntut umum menggunakan ketentuan pasal 75 ayat 4 KUHP, yaitu melakukan perbaikan terhadap surat dakwaan dan mengirimkan kembali dakwaan tersebut untuk dilanjutkan dalam persidangan perkara pokoknya, karena yang menjadi ratio desidendinya adalah terkait dengan kurang lengkapnya atau kurang sempurnanya surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, bukan kepada area kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara atau biasa juga disebut dengan kompetensi relatif. Mungkin itu ya pendapat saya. Mungkin ada pendapat lain dari rekan-rekan, silakan di kolom komentar. Terima kasih.